Pada sebuah tikungan jalan kecil yang diterangi oleh lampu listrik, dari jauh terdengar suara harmonika yang melakukan La Paloma. Dari kiri jalan lewatlah sepasang lelaki perempuan bergandengan rapat, jalannya amat perlahan-lahan. Si perempuan bertanya pada si lelaki. Perempuan itu tertawa, demikian pula lelaki itu, dan keduanya terus lewat lenyap ke sebelah kanan. Sebentar kemudian muncullah pasangan yang sama dari sebelah kanan. Keduanya juga bergandengan rapat. Si lelaki terlalu kuat merangkul pada bahu perempuan itu, sehingga perempuan itu mengeluh. Ih, jangan kau patahkan bahuku. Kau tadi bilang aku dinginan, atau aku terlalu keras merangkulmu? Apakah tidak lebih baik kita lepas pergi? Oh, bijaksana sekali kau. Lalu keduanya lenyap ke sebelah kiri. Laki satu tadi masih juga berdiri menunggu, pandangannya menujam ke tanah, rokoknya masih menyala. Dari kanan muncullah seorang perempuan dengan celana hitam. Di mulut perempuan itu menempel sebatang sigaret yang belum dinyalakan. Ia mendekati lelaki itu dan menegur dengan genit. Ada api. Kita ada korek. Tidak ada. Terima kasih. Lalu apa yang akan kita lakukan? Aku tahu maksudmu. Apakah maksudmu hanya tidak minta korek saja, maunya kamu ada maksud lain? Lalu, Itu yang kutanyakan. kau tak tahu. Tidak. Aku tidak. Tiba-tiba perempuan itu berkata lagi. Biasanya lelaki yang mulai. Namanya aku tahu apa-apa. Kenapa? Sebab aku berpikir. Aneh, berpikir memang sulit, tapi kita bisa menunggu hal itu sampai reda. Malah makan panjang, kita tak usah terburu-buru kan? Ya, siapa namamu? Siapa namamu? Namaku Joko. Kau belum jawab pertanyaan. Siapa namamu? Sebaiknya hal itu tidak usah kau tanyakan. Apa gunanya kau ketahui sekarang, lalu akan kau lupakan besok pagi? Apakah namamu semahal itu untuk didengar? Namaku Sri. Lalu, Tubuhmu juga bagus. lalu, Kau tidak keberatan menghadap malam ini bersamamu? kapan kita mulai? Kenapa bisa-bisa bukan yang malam ini masih panjang? Iya betul, kamu masih berpikir kan? Apa selalu berpikir? Berpikir memang sulit, tetapi teruskanlah. Sri, ini ada yang ingin ku ketahui dari kamu. Cerita, tentang apa? Cerita tentangmu, utamanya tentang sejarah. Apakah aku akan kamu ambil istri? Jangan berpikir terlalu jauh. Ah, kau mestinya anak manja. Apakah lebih baik aku ceritakan dongeng kecil saja? Kau. Lalu keduanya tertawa-tawa. Dari kanan muncullah penjual wedang kacang sambil menjajankan jualanannya. Wedang kacang, wedang kacang. Kemudian penjual itu berhenti di tepi jalan lalu mengatur pikulannya. Sesudah itu ia berkata pada Joko dan Sri. Wedang kacangnya mas, mbak. Suka. Sambil menantikan si penjual mengatur pelayanannya, dari jauh terdengar lebih keras suara harmonika melakukan La Paloma. Joko bertanya kepada penjual itu. Seorang pemuda, dia gila. Selalu saja punya nama bapaknya. Tapi ada seorang yang mengaku bapaknya, namun dia tidak percaya. Ibunya dulu menjalan, dia teman saya, tapi sekarang sudah meninggal. Ah, terlalu panjang. Dan dengan saja tidak saling ini. Kan saya tak suka. Kemudian diam, keduanya terus minum wedang kacang. Sementara itu datanglah seorang laki-laki dari sebelah kanan yang amat ringan langkahnya. Parasnya lucu dan tampak tersenyum. Ia memakai topi yang lucu bentuknya. Begitu ia duduk, ia membuka mulutnya mengeluarkan suara yang beriram-meriang. Mbak, wedang kacangnya satu ya. Penjual itu pun melayaninya. Sementara itu ia menyapa Joko dan Sri. Halo, apa kabar? Hari yang juga kan? Bukan lebih baik kita berselamat saja. Orang itu menjabat tangan Joko dengan ramahnya, tetapi ia tidak menyebutkan namanya sendiri. Sri pun berbuat seperti Joko menjabat tangan orang itu. Sri, Kembali orang itu setelah berjabat tangan dengan Sri tiada juga menyebutkan namanya. Maka Joko lalu bertanya kepadanya. Siapa namamu? Nama saya kurang menarik. Kalian bisa jengkel jika mendengar nama saya. Jadi siapa namamu? Botak, saya biasa terkenal dengan nama Botak. Ya, botak. Lihat, botak bukan? Jadi jangan kalian kira kalau itu akan merusak kamu. Joko emang selalu tertarik pada soal nama. Tadi waktu kita awal ketemu juga sangat ingin tahu nama. Apakah itu
Ketiga tertawa terbahak-bahak, tetapi penjual wedang kacang itu tidak tertawa. Ia asik menggulung rokok daun nipah. Apa namanya? Biar aku nggak kau mungkin. Aku tidak tahu. Aku asing di sini. Aku datang dari Oh, baiklah. Tiba-tiba dari sebelah kiri terdengar keributan. Seorang lelaki bertengkar dengan seorang perempuan. Kau bilang akan memberi 100.000, tetapi kenapa ini hanya 50.000? Betul, aku akan lebih berteriak lagi. Kau penipu. Lelaki itu berhenti sebentar, merogoh sakunya lalu melemparkan recehan kepada perempuan itu sambil membentak. Ambillah. Kurang. Ini kurang. Tiba-tiba lelaki itu jadi gemas pipinya, perempuan itu ditampar. Kau lebih tua dari sana. Kau lebih penipu lagi. Dia kata aku sudah tua. Dia kata aku sudah tua. Dia kata aku sudah tua. Melihat kejadian itu, botak bangkit dari duduknya menghampiri perempuan itu. Ya Mas, mari duduk bersama saya. Dia kata Nah, jangan menangis. Mau minum obat ya? Dia kata aku sudah tua. Dia kata aku sudah tua. Mendengar ini, botak jadi kehilangan akal. Ia menggagapi kantong baju keduanya, lalu kantong celana dua-duanya, lalu kantong celana yang di belakang, dan akhirnya menjumpai selai uang kertas yang lalu diberikan kepada perempuan itu. Terimalah ini, jangan nangis. Itu cepat. Dia kata aku sudah tua. Dia kata aku sudah tua. Dari jauh masih terdengar raungannya. Aku sudah tua. Aku sudah tua. Tetapi lama-kelamaan raungan itu lenyap juga. Daerah ini tidak begitu romantis, bukan? Aku termasuk salah satu dari mereka. Aku kan harus. Sebetulnya kami minta lebih dari keterharuan itu. Aku mau berani seperti dia. Tapi, iya Rati. Jangan kita ngomongin lagi soal umur. Aku mau berani seperti dia. Apa kamu bersuara? Aku nggak. Coba gitu. Aku tak berayah ibu lagi. Ibuku mati karena terkejut oleh bom. Ayahku disembelih Belanda. Rumahku dibakar sendiri oleh rakyat di mobil hangus, kata mereka. Kemudian aku ngungsi. Waktu itu aku masih muda. Kalau lapar, aku mencuri. Tetapi banyak tentara-tentara yang berbaik hati kepadaku. Lebihnya kalian bisa menggambarkan sendiri. Mulai saat itu aku menjadi wanita tingkatan rendah. Aku tidak bisa membantah kemauan orang banyak. Aku sangat iri hati melihat wanita-wanita yang mendapatkan bertata susila. Kenapa enggak? Ada seorang temanku, keadaannya juga seperti aku. Dia dapat menabung dan mendirikan sebuah toko yang diurusnya sendiri. Neti. Iya Neti. Meskipun Neti sudah bermaksud di jalan yang baik, setelah punya toko itu, tapi orang banyak belum bisa menerimanya. Tetangganya masih membencinya dengan seorang pelacur. Akhirnya Neti menutup tokonya lalu mendirikan rumah penginapan kotor. Neti membutuhkan kepercayaan, tetapi orang banyak belum bisa memberikannya. Mereka lalu berdiam diri. Dari jauh arah sebelah kiri terdengar suara teriak seorang anak lelaki. Seorang pemuda gila cari ayahnya tadi. Terlampau banyak orang gila saya. Sudah itu mereka berdiam diri lagi. Jauh mendatang dari sebelah kanan terdengar suara harmonika La Paloma. Kemudian dari sebelah kiri terdengar serak suara seorang lelaki mengucapkan sajak. Sekali lagi kuisi piala korobok kering-keringnya, lalu menyanyi hingga bulan menyerap cahaya menerangi kelam di langit megah. Jika tiada bisa lagi bernyanyi, kembali tidurlah lagi. Peduli abang punya cuaca, menunggu mabuk-mabuknya. Ketika mengucapkan baris habisan itu, orang yang bersuara serak itu muncul dengan terpeyong-peyong sedikit. Di tangan tergenggam sebuah botol minuman keras. Ketika ia melihat Sri dan orang-orang itu, segera ia menghampiri mereka dan mulai mengacau mereka dengan tingkah lakunya yang kegila-gilaan. Halo Sri, belum dapat teman? Hah? Orang seperti kau teman Sri bukan? Apa kau mendengarkan aku mengucapkan sajak tadi? Kita tahu yang membikinnya. Aku tahu.
Itu suatu hal yang hebat. Kamu menyukainya? Saja kita menarik, tapi aku tidak menyukai. Mengapa? Pernah juga aku seperti kamu, tapi aku bisa menguasai. Aku tidak ingin mabuk lagi sekarang, sebab itulah aku tidak. Kalau begitu kamu orang yang hebat. Biar lain halnya. Jika tiada bisa lagi bernyanyi, kembalilah tidur. Peduli apa mesti baca, biar aku mabuk-mabuknya. Hahaha. Sajak itu tepat untuk saya. Bukankah tepat untuk orang yang berduka? Aku berharap pengarang itu hidup lagi di dunia ini, agar aku bisa mengajaknya untuk menghabiskan minuman ini bersama-sama. Bukamu berangkat, tidak tertahan lagi. Pada itu, masih terdengar lagu harmonika La Paloma. Joko termenung sebentar lalu menjawab. Ya, kau pernah yang melakukannya? Ya, anakmu. Tetapi Banyak waktu lama benar ya gila. Tapi kalau tidak aku lagi